Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema mencari solusi naiknya harga minyak goreng. Tentu ini ada keterkaitan secara nasional, tapi lebih spesifik kita akan berbincang-bincang terkait dengan langkanya minyak goreng di Sulawesi Utara juga ya. Dan untuk ini ya, saya sudah mengundang ya, atau kami sudah mengundang akan Bapak Sefanya Oratmangun yang merupakan pengamat ekonomi Sulawesi Utara untuk memperbincangkan tema yang sudah saya sebutkan tadi. Dan seperti biasa, walaupun saya sudah sebutkan akan narasumber yang akan mendiskusikan soal ini, tapi saya berikan kesempatan ke Pak Sefanya untuk memperkenalkan diri secara langsung ke Tribuners. Silakan. Saya Sefanya Oratmangun, orang biasa panggil itu ekonom senior. Ya, ekonom senior ya. Karena sudah lama, kurang lebih tahun 2004 itu sudah mulai berkecimpung di dunia begini. Jadi diskusi dialog itu hari-hari. Hari-hari ya. Di Pacific TV, di Kompas TV, televisi, TVRI, hari-hari itu. Ya. Jadi sudah terlatih dengan begitu, sehingga orang biasa panggil saya itu ekonom senior ya. Nggak tahu itu karena apa begitu. Tapi orang panggil begitu syukur. Syukur. Betul. Iya. Dan Tribuners, tentu saya akan langsung ngajak Pak Sefanya ya untuk selaku ekonom senior untuk berbincang-bincang terkait dengan minyak goreng ini. Seperti kita ketahui, tentu minyak goreng ini ya sudah beberapa lama ya, boleh mungkin 3 bulan bahkan 6 bulan. lebih 6 bulan ya sudah terjadi kelangkaan. Kemudian sudah ada pemerintah sudah memberikan batasan harga 14.000 ya untuk premium, dan kalau tidak salah untuk yang curah 11.500, tapi di pasaran masih lebih tinggi. Bahkan beberapa minggu yang lalu memang ada terjadi kelangkaan termasuk di Sulawesi Utara. Ini gimana Pak Sefanya ya terkait dengan ini? Kalau kita lihat secara nasional lebih memprihatinkan, karena di daerah Jawa sana memang terjadi kelangkaan dan ketika dilakukan operasi pasar ada yang menyebut ada ada yang diduga melakukan penimbunan, walaupun kemudian diklarifikasi bahwa tidak terjadi penimbunan. Tapi ini ada apa sebenarnya? Terjadi kelangkaan yang begitu lama dan seolah-olah pemerintah tidak berdaya. Bukan pemerintah tidak berdaya. Ya. Jadi begini, kalau barang langka, ya, apa saja, kalau dia langka ada dua kemungkinan. Ya. Produsen yang tidak memproduksi sama dengan kebutuhan konsumen. Ya. Dan kedua, produsen memproduksi tapi terjadi kartel. Ada kelompok orang yang memainkan, yang mengatur, menahan ya. Nah, contoh. Ya. Pemerintah sudah mengatakan bahwa produksi minyak goreng itu untuk kebutuhan nasional, 1 minggu itu ya, 351 juta ton. Ya. 1 juta liter. Ya. Bahkan jadi, sudah melebihi katanya. Iya, jadi dia produksi lebih. Dia melebihi sekian ton. Lalu lebihnya itu, sisanya itu dia jual kepada konsumen. Konsumen. Yang terjual itu kenapa masih kurang lagi? Padahal tadi pemerintah sudah mengatakan bahwa itu produsen sudah betul. Dia sudah memproduksi sekian dari kebutuhan. Lalu sisanya itu cadangan. Tapi kenapa terjadi kelangkaan? Ya. Nah, kelangkaan itu perlu diurai. Yang pertama, kalau kita melihat kelangkaan itu, nomor 1 adalah distribusi. Saluran distribusi dari barang yang bersangkutan. Sampai dari Papua. Sampai dari... Artinya distribusi dari produsen kemudian ke ke distributor. Distributor ke pedagang. Iya. Nah, saluran itu yang perlu dilihat, jalur distribusi itu. Tersumbatnya di mana? Jadi itu aluran distribusi yang perlu diperjelas, tersumbatnya di mana di situ. Apakah dari produsennya
atau dari pedagang besar atau pedagang menengah, dia tahan dulu baru dia lepas. Nah itu banyak hal yang menyangkut tentang Teknis ya. teknis, dan kalau barang itu tidak laku atau tidak terjual sesuai dengan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat. Jadi banyak hal di sana. Artinya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena harganya tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar. Jadi banyak hal di sana. Banyak sekali DP. Banyak hal yang perlu dilihat di situ dan diuraikan. Tapi kenapa ini baru terjadi dalam 6 bulan ini menurut Pak Sefanya? Nah, kenapa yang lalu-lalu kadang cuma 1 minggu, 2 minggu selesai? Tapi itu cuma terjadi di Jakarta, di Jawa. Di Jawa itu Jakarta dan sekitarnya, Tangerang dan sekitarnya, Bogor. Kalau Jawa Timur itu kurang terdengar. Toh? Artinya cuma di titik-titik tertentu. Jawa Tengah itu kurang terdengar. Hampir tidak terdengar. Yang ada cuma Jakarta dan sekitarnya. Nah, di Sulut kalau tidak salah sempat langka bulan lalu. iya, apa itu? Sempat tapi tidak terdengar. Hampir tidak terdengar karena kita banyak stok. Iya, Nah, iya. Kembali ke yang tadi, distribusi. Jadi distribusi itu dia tidak sampai pada masyarakat sehingga terhenti. Nah itu perlu dipertanyakan, distribusi itu berjalan normal, berjalan lancar atau tidak. Sebab kalau kita orang bilang satu harga untuk minyak kelapa, minyak goreng 14.000 di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berarti ya. Distribusi itu harus lancar. Toh? Kalau distribusi lancar, tersendat di mana dan seterusnya. Kan harusnya mudah. Kan misalnya pemerintah misalnya dia menunjuk produsen ada 5, ini produsen besar ada 5. Terjadi kelangkaan dia tinggal tunjuk, ini 5 produsen, kamu berapa yang kamu ini? Justru kamu itu yang tidak jalan. Pemerintah juga bingung. Siapa yang kira-kira langka di mana ini? Kira-kira siapa yang kerja ini? Kira-kira dia mempertanyakan produsen mana ini? Tidak ada orang tepat yang memberitahu kepada pemerintah bahwa produsen ini yang langka. Apalagi kan ada Kemenperindak, Kementerian Perindak, itu atau apalah kewenangan. Ya. Tetapi yang perlu dilihat adalah pemerintah itu serius itu untuk itu. Dia pemerintah itu serius untuk menangani itu. Misalnya begini, kalau di Jakarta, ya. Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Kemudian Badan Persaingan Usaha, Lembaga Persaingan Usaha dan YLKI itu turun. Kemudian dengan koperasi apa itu, dia turun. Lalu waktu dia diskusi dengan staf presiden bilang, orang sudah turun. Kementerian lain lagi. Kementerian nggak tahu apa kerjanya. Tapi staf presiden orang sendiri turun untuk melihat kondisinya begini. Artinya ada ketidakpercayaan terhadap kinerja Kementerian Perdagangan, kalau gitu. Kira-kira begitu. Sehingga, nah begini kok. Jadi kalau presiden dia percaya, semuanya turun. Untuk pembanding ya. Untuk membanding. Ya. Jadi staf presiden mulai turun, lalu mereka lihat ada kejanggalan yang perlu diperhatikan, dan kementerian juga waktu turun juga tidak terlalu tegas dia cerita apa, sehingga terjadilah begitu. Kemudian yang kedua, barang langka itu biasanya terjadi antara dua, orang kumpul barang, lalu dorang tahan 5-6 bulan sampai dia harganya tinggi sekali, baru lepas. Itu biasanya terjadi yang bisa melakukan pengumpulan barang yang mampu, karena ini duit juga kan. Iya. Itu biasanya di mana? Distribusinya di bagian mana itu? Kan tidak mungkin di masyarakat. Pedagang ya. Pedagang besar. Jadi produsen sudah mulai produksi banyak sekali. Ya. Kemudian dia mulai melemparkan kepada produsen. Yang nakal itu adalah produsen. Yang bisa kita sebut dengan kartel. Produsen atau distributornya yang nakal? Produsen juga ya.
Produsen tuh habis dia produksi dia simpang. Dia simpang. Jadi pemerintah tahu dia bisa menunjukkan ini saya produksi ini. Iya, Tercatat nih, tapi tidak jalan sebenarnya. nggak jalan karena dia tahan. Dia tahan. Dia Bisa tahan, ya. dia tahan sampai beberapa bulan sampai dia langka sekali. Baru dia Udah lepas. dada berlepas. Oh sekian. Padahal itu tindakan pidana itu. Dan saya lihat itu polisi di Jakarta dan di beberapa tempat sudah mulai menemukan orang-orang begitu, orang-orang nakal begitu. Nah kalau nakal begitu kan harus dipidanakan. Iya, iya. Sehingga- Karena meresahkan ini. Ya, Meresahkan. sehingga dia ada semacam ketakutan dan dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu di kemudian hari. Kira-kira begitu. Menarik ya, Tribuners, ini kita membedah karena dikatakan bahwa ini sudah kurang lebih 6 bulan terjadi kelangkaan dan mungkin saking lamanya ini masyarakat sudah menganggap biasa di harga misalnya minyak kelapa harga 20.000 per kilo, padahal kan enggak sebegitu harusnya ya kan. Tapi ini coba ya kita membedah dengan seorang ekonom senior Sulut. Apa yang harus orang lakukan, apa yang kita lakukan. Memang di Sulut misalnya ada beberapa faktor ya yang perlu didorong sehingga bisa menetralkan harga, karena seperti diketahui kita punya produksi sendiri, home industry yang diproduksi oleh masyarakat sendiri. Sejauh mana itu Pak Sefanya ini akan berpengaruh untuk menetralkan harga? Jadi dan, begini, gimana? Ya. Kebutuhan Sulut misalnya berapa? 50 juta liter. 50 juta liter. Ya. Ternyata produsen dan supplier itu sekitar 45 liter. 45 juta liter. Yang dia salurkan ke Sulut misalnya ya. Sisanya itu kita produksi sendiri. Ini Dan itu yang terjadi sekian lama kan? Sekian lama. Jadi dia kebutuhan kita berapa, dia hitung dulu. Produksinya berapa, kalau cukup atau enggak, dia baru dia mulai mengadakan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga di Sulawesi Utara tidak kentara. Kalau itu berjalan, segala sesuatu yang terjadi di Indonesia itu, kalau sudah masuk di Sulut, resikonya kecil sekali. Hampir tidak dapat tahu. Karena kita sudah antisipasi dulu. Kebutuhan kita sekian, produksi kita sekian, yang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian sisanya kita bikin. Dan dorang kalau pergi di pasar mau beli itu, dorang udah beli banyak-banyak. Ya, sesuai dengan yang butuh. Selesai dan butuh. Kecuali kalau dia 2 hari, 3 hari dia simpang 5 kilo, 6 liter, sudah itu. Yang bahaya adalah orang beli banyak-banyak, kong simpang, lalu pada saat tidak ada, orang kasih keluar dengan harga yang mahal. Itu kira-kira. Nah, itu yang bahaya, yang Bahaya diharapkan begitu. tidak terjadi ya. Diharapkan. Jadi di Sulut itu, dia produksi sendiri kok. Iya. Barang yang tidak ada, dia bikin sendiri. Kita punya bahan baku, kita punya sumber daya, bikin. Kan di Sulut juga ada yang lokal itu seperti misalnya bukan lokal ya, yang Bimoli kan, Bimoli itu ya kan dia ini. Bimoli kan di Bitung itu produsen besar. Produksi besar. Besar. Tapi kalau dia mulai lihat jumlahnya yang dibutuhkan sekian, lalu kemudian produksi tidak cukup, dia bikin sendiri. Masalah kita bikin sendiri. Iya. Beli kelapa cukup, paruh, lalu kemudian bahkan dulu manual ya. Jadi minyak kelapa. Itu yang menguntungkan di Sulut. Dan tapi persoalan itu salah satu keunggulan di Sulut itu begitu. Kalau sesuatu langka, orangnya sendiri. Langkanya di mana? Kecuali barang itu memang tidak ada sama sekali di Sulut. Misalnya memproduksi sesuatu yang tidak ada di Sulut. Itu hanya berharap dari produsen lain, dari luar. Berarti orang mesti menyesuaikan harga. Misalnya gas misalnya. Ya. Kalau gas kan Indonesia pun nggak bisa ini sendiri kan, karena ada salah satu bahan dasar misalnya
Masih di Rusia. gas. Jadi terjadi Misalnya perang. gas. Gas itu Betul. tidak disulut. Betul, betul. Tidak disulut. Tidak ada yang Nggak ada produksi di sini. Iya, Sehingga kalau dia langka, memang langka. langka. Kan Tidak- orang tidak bisa bikin sendiri. Ya toh? Kalau Kan- langka, memang langka. Nah, itu perlu pemerintah harus turun dan intervensi. Intervensi ya. Iya, kira-kira gitu. Intervensi. Tapi kalau cuma soal minyak tanah, minyak kelapa, bukan minyak kelapa, minyak goreng, ini sebenarnya mudah sebenarnya ya. Artinya bukan mudah gimana, tapi kita ada alternatif ya. Pilihan. Ada home Untuk industri membuat. ya. Dan Tribuners ini harus kita ketahui bahwa biasanya yang produksi besar itu kan sawit, dan yang diproduksi di rumah-rumah tangga ini biasa itu adalah minyak kelapa. Minyak yang kelapa. aromanya pun lebih enak Iya. sebenarnya ya. Aromanya lebih enak ya. Lebih ini. Jadi sebenarnya disulut tidak terlalu berpengaruh ya. Nggak Tidak pengaruh. terlalu Nggak berpengaruh. Tapi gimana seharusnya untuk mengantisipasi saat ini dan ke depan? Karena begini, kalau dia langka, tolong juga pemerintah dengan itu saya kira harus juga Sebetulnya mengantisipasi. gampang sekali kue itu. Sesuatu yang langka, Ya. misalnya begini, terus contoh lain ya. Ya, Cengkeh. ya, Cengkeh itu DP harga 40.000 ya, atau 80.000. Kemudian harga di lain 100 lebih. ya, Maka pemerintah harus ada talangan untuk memproduksi cengkeh itu atau membuat supaya harga yang berada di sini sama dengan harga lain. Kelapa misalnya. Kalau konsumsi minyak kelapa kita banyak, produsen tidak mampu untuk mensuplai konsumsi itu, maka apa yang dibuat oleh pemerintah? Pemerintah intervensi. Jadi di satu produsen, napa itu doi, napa itu ini, kok nggak kerjakan sebanyak ini, sebanyak berapa juta ton yang dibutuhkan. yang dibutuhkan. Kalau dia semula Itu namanya intervensi ya. intervensi, pemerintah intervensi, dan pemerintah itu banyak duit kok. Boleh apa saja dia boleh bikin, Termasuk minyak ini ya. termasuk. Jadi kalau misalnya taruh di, tapi enggak no. Jadi Ini misalnya kekurangan produksi, pemerintah intervensi untuk memproduksi supaya menyeimbangkan harga yang mahal dengan harga yang murah, misalnya. Tapi di Indonesia enggak begitu kelapa. Kalau kemarin kan orang bilang produksi sekian, kebutuhan sekian, masih sisa toh? ya, Sisanya itu di mana? ya. Kan katanya kebutuhan kita antara 259 Ya. juta liter sampai dengan 300 juta liter. Dan sesuai informasi yang didapat bahwa yang produsen di Indonesia sudah menggelontorkan minyak 351 juta liter. Artinya sudah memenuhi kebutuhan melebihi. Masalahnya di mana? Sudah melebihi kebutuhan. Iya, Untuk sesuai data. sesuai data. Iya. Terus barang itu ada di mana? Kok bisa langka? Iya. Artinya data dan realita di pasaran itu di masyarakat terjadi perbedaan. Perbedaan. Jadi kebutuhan itu sudah diproduksi oleh sudah dihitung oleh produsen dan sudah hitung tepat. Sudah melebihi, sudah ini. Melebihi. Kemudian ada cadangan. Ada Cadangan iya. untuk itu. Tapi persoalannya langka. Langka. Iya. Itu kenapa? Persoalannya langka. Dia produksi 350 juta per hari, per 5 hari, Per 5 hari. cadangan 5 hari. Untuk 5 hari ke depan. Iya. Kemudian sisanya 280 itu dia jual. Sisanya itu untuk cadangan. Iya. Kalau ada kondisi darurat baru keluarkan. Iya. Sampai Ini selesai. yang katanya bikin Kementerian Perdagangan juga bingung mau gimana, ya kan? Bingung bagaimana dia kewenangan. Betul. Masa dia tidak tahu tuh bahwa ada
kelangkaan, bahwa ada kelangkaan, ada kekurangan, ada produksi melebihi dan seterusnya. Itu kewenangan dia, dan harusnya dia tahu sedetail mungkin daripada staf presiden. Iya. Ini Artinya terbalik, ada- staf iya. presiden tinggi dapat data, dia sendiri nggak dapat data. Ya, yang salah siapa? Jangan-jangan ada oknum-oknumnya dia yang terlibat kartel atau gimana? Bisa jadi kan? Itu yang kita enggak satu liga begitu. Iya, iya, enggak saya aja yang Curiga hanya di iya. orang-orang yang kartel situ. Iya. Curiga di orang-orang yang berbuat jahat. Atau kelemahan manajerial di pengawasan pemerintah. Betul, Kelemahan pengawasan, ya kan? pengawasan. Dia kan harus melakukan pengawasan, bukan dia menyatakan di media bahwa mereka bingung. Iya. Kalau dia menyatakan bingung, itu sebenarnya menyatakan kebodohannya dia, ya kan? Iya. Yang Jadi- berkuasa siapa? Yang berkuasa itu pemerintah. Dalam hal ini yang diberikan kewenangan pemerintah adalah Kementerian Perdagangan kalau terkait soal ini. Alangkah bahayanya kalau dia mengatakan dia tidak tahu. Iya, bahaya. Dia tahu. Dia lebih orang percaya bahwa staf presiden itu lebih tahu daripada dia. Iya, iya. Padahal staf presiden itu harusnya memonitor saja, tapi ini dia turun langsung. Iya. Pergi di pasar-pasar. Pasar ini. Staf pasar. kepresidenan Staf dia langsung kepresidenan. luar biasa. Presiden suruh ngani di sana. Jangan percaya pada orang. Ya, iya. Pergi, cari tahu. Dan orang dapat data. Persoalannya. Persoalannya. Orang dapat data. Apa persoalannya? Ya. Ya. Persoalannya apa? Persoalannya tadi kementerian tidak monitor, akhirnya jadilah Ada oknum-oknum yang bermain di dalam atau Nggak tahu ada sesuatu yang oknum-oknum. bersumbat. Tapi kelihatannya mereka tidak kompak untuk menceritakan tentang kondisi sebenarnya kepada masyarakat. Tapi kelangkaan itu kan cuma terjadi di Jakarta Ya, ya. dan sekitarnya, Bekasi, Tangerang, lain-lain dano. Di Tapi Jawa yang jadi Tengah hampir nggak ada. persoalan kan penduduk paling besar kan di Surabaya Jawa. enggak kedengaran itu. Tapi cuma di Jakarta dan sekitar. Nah, justru itu yang seharusnya masih kecil begitu harus diatasi, dialami, kemudian diketahui oleh kementerian ya. Perdagangan dan Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Khususnya. Karena gini kan kita tidak bisa membiarkan ada kelangkaan atau harga-harga yang naik karena kita harus saya kira harus juga melihat situasi saat ini bahwa kalau daya beli masyarakat memang lagi menurun, kemudian banyak faktor ya sehingga terjadi kelangkaan atau harga-harga yang naik tentu sangat sensitif di masyarakat karena memang situasi pandemi ini banyak yang terjadi pengangguran, ya sehingga apapun yang terjadi dalam perekonomian misalnya beras langka misalnya minyak langka atau apa itu sangat sensitif sekali. Apapun masalahnya kecil atau besar itu sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat, ya. Jadi dorang daya beli itu sangat rendah sehingga perlu diperhatikan yang begitu. Jangan sampai dorang daya beli rendah, kok barang tidak ada. Tidak ada. Nah, Barang tidak ada. Dorang mau cari kemana? betul. Akhirnya bisa terjadi keributan di sana, keresahan, keributan iya. sini. Untung tidak terjadi demonstrasi besar-besaran besar-besaran. mengenai Kelangkaan minyak kelangkaan minyak, kelangkaan apa itu tempe tahu itu, iya. kelangkaan Ada itu, beberapa. kelangkaan sampai sekarang hilang itu, kelangkaan itu. Iya. Nah, jadi kita bersyukur saja bahwa masih bisa diatasi. Dorang amankan, kemudian dikasih sosialisasi, lalu kemudian memang kalau tempe tahu itu kan barangnya kebanyakan barang produksi, barang ekspor, Iya. bahan bakunya ekspor, Iya. impor banyak Bahan dari baku ya? Iya, impor banyak dari sana sehingga orang-orang dalam negeri pun menyesuaikan karena impor tidak ada terlambat sehingga
keadaan-keadaan ini perlu diperhatikan oleh impor. Itu kan ada DP barang yang datang, barang yang keluar, kemudian ada dia punya pergudangan, ada macam-macam, sehingga perlu dipahami. Sehingga kenyataannya dalam kondisi begitu, masyarakat juga, produsen juga, khusus tahu tempe itu malu. Ya. Kira-kira. Karena gini benar, kita kembali ya ke soal minyak goreng. Minyak goreng ini sangat sensitif di masyarakat. Karena apa? Kan sekarang dengan situasi saat ini home industry, kemudian banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Ini salah satu bahan dasar untuk masak. Justru itu dimasuk dari sembako. 9 bahan pokok. Orang mau jual pisang goreng, dia mesti beli minyak goreng. Orang mau goreng ikan segala macam dia minyak harus goreng. ini. Sehingga kenaikan 25 perak, 100 perak itu sangat berarti. Sangat berarti ini. Karena gini, kalau dia jual pisang goreng, kemudian naik ini harga minyak, keuntungan mereka jadi lebih kecil, kasihan. Itu soal cuma kita ini ya, bahwa Jadi ini itulah sangat sebabnya penting. begini. 14.000 itu Ya. diperkecil lagi. Dorang bungkus jadi 5.000, Ya. jadi 10.000. Ada 10.000 bungkusan 10.000. Yang ada bungkusan kemasan ya. 5.000, ada bungkusan 4.000. Toh? Ya. Jadi dorang perkecil itu. Sampai pada begitu pun masih langka. Dorang perkecil untuk jualan tadi. Ya. Kasih kecil supaya dorang jual, tapi tetap masih langka. Itu kenapa itu? Nah, maksudnya begini, bahwa jalan satu-satunya yang dibuat oleh kita adalah pemerintah. Pemerintah harus turun tangan, harus intervensi untuk menyelesaikan persoalan. Kalau enggak, dia akan berlarut sampai Natal, Lebaran, Idul Fitri. Ya, ini tahun berapa, bulan apa? Kalau tidak salah akhir Maret atau ada ini. Idul Fitri. Ini kan sudah bulan Maret, awal Maret. Bisa Nah, awal Maret. itu sangat bahaya itu. Berbahaya. Jadi orang mesti perhatikan itu supaya lebih pada saatnya dia ada. Iya. Dia ada dan murah. Iya. Ada dan murah. Jangan sampai sudah ada langka baru mahal lagi. Ya. Tidak dapat di mana-mana lagi. Itu bahaya. Itu bisa jadi gejolak. Iya, Idul Fitri itu nanti mesti diantisipasi itu. Iya. Supaya barang itu ada dengan murah. Ya. Idul Fitri. Ya. Dan kan sebelum Idul Fitri kan ada puasa, yang juga perlu bahan ini ada sehingga rangkaian itu artinya di bincang-bincang ini saya mau tekankan bahwa harus cepatnya untuk ini, karena kalau di Jakarta dia misalnya 14.000, kok di daerah-daerah yang kayak Papua kayak ini jadi berapa dia nanti? Kalau Pak Sefanya bilang di Sulut tidak terlalu berpengaruh, oke, bersyukur kalau tidak terlalu berpengaruh kan, karena ada home industri di Sulut yang bisa mencukupi, karena kebetulan bahan dasar untuk salah satu minyak goreng kan yang dijual itu kelapa sawit sebenarnya. Tapi kalau yang milik masyarakat itu sebenarnya minyak goreng kelapa dalam. Nah, ini saya ingin bertanya lebih dalam ke Pak Sefanya. Bagaimana Pak Sefanya melihat ini? Kan berarti kelapa kita cukup menolong apabila terjadi situasi begini. Menolong. Nah, jadi gimana? Sedangkan sekarang kan sudah lebih menurun produksi kelapa kita. Berarti harus didorong dong oleh pemerintah untuk lebih ini ya. Ini agak keluar dari tema, tapi iya. Memang bukan keluar dari memang itu. Tapi saya berpikir bahwa ini adalah kekuatan dasar ternyata di Sulawesi Utara untuk mengantisipasi apabila secara nasional terjadi kelangkaan. Tapi enggak. Ya. Kita tetap di Dinas Pertanian dan Perkebunan tetap memperhatikan begitu. Yang begitu tetap diperhatikan, yang ditebang hilang, yang lain di daerah lain diperbanyak, sehingga
keseimbangan itu ada. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai hilang terus itu minyak kelapa. Tapi dorang hilangkan itu di saat di sini tempat ini kurang, dorang produksi di lain. Misalnya kelapa yang kelapa dalam itu dan kelapa buah itu yang merupakan produksi minyak itu, kalau dia di Minahasa itu agak kurang, dorang ke tempat lain sehingga produksinya itu sama. Jadi dia kurang di lain, dia ada di lain, tapi waktu dikumpul artinya ada keseimbangan ya, ada keseimbangan, faktor keseimbangan ada. Kita yakin, dan itu yang penting saya kira. Itu yang penting. Kita yakin bahwa dinas SKPD yang membidang itu akan tahu itu, sehingga dia sudah mulai membagi, lalu kemudian memapping itu, bikin mapping, lalu dia menemukan yang betul begini, sehingga kemungkinan itu ada tapi kecil, kecil resikonya untuk ke masyarakat. Kita harapkan begitu, sebab jangan sampai terjadi semacam itu. Kita harapkan supaya pemerintah segera memperhatikan itu, terutama kepada SKPD, yang membidangi itu untuk hitung-hitungan supaya jangan sampai terjadi kelangkaan seperti itu. Kira-kira begitu. Tribunero saya kira menarik ya akan bincang-bincang kita, tapi paling tidak tujuan kita dalam perbincangan ini adalah bagaimana juga menginformasikan ke masyarakat bahwa ada beberapa titik di Indonesia terjadi kelangkaan minyak goreng, dan di Sulut termasuk ya ada beberapa waktu lalu ada kelangkaan, dan syukur ya tentu saat ini mungkin walaupun harga mungkin masih fluktuatif, tapi paling tidak ada di pasaran ya, dan Pak Sefanya mengatakan tadi bahwa salah satu kenapa di Sulut minyak goreng ini tetap ada karena adanya produksi dari masyarakat ya, produksi minyak goreng dari masyarakat, sehingga ketika terjadi kelangkaan secara nasional maka itu secara otomatis diisi oleh produk lokal, katakan home industry ya, home industry, sehingga home industry yang memang telah dari dulu ya, ini lokal ya, dan ini tentu menguntungkan kita dan membuat kita tentu tidak gerah, karena kita tahu bersama bahwa minyak goreng ini salah satu dari 9 bahan pokok, artinya bahan yang sehari-hari dipakai, kemudian bahan dasar kita untuk makan ya, untuk produksi lauk dan segala macam, sehingga sangat dibutuhkan. Dan seperti biasa ya, tentu sebelum saya mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya memberikan kesempatan ke Pak Sefanya. Yang penting, terima kasih. Jadi yang penting adalah YLKI dan lembaga persaingan usaha dan kawal itu. YLKI Yayasan Konsumen Indonesia dan lembaga persaingan usaha itu mesti kawal itu. Apapun yang terjadi, dorang mesti kawal. Di mana ada minyak kelapa tidak ada, dorang kawal. Minyak goreng ya? Minyak goreng. Ya. Jadi dorang dua itu. Kemudian pemerintah, yang penting kan semua masyarakat itu kan ada apa-apa pemerintah. Iya. Apalagi kondisi begini, dorang selalu lari ke pemerintah. Ya. Artinya masyarakat masih percaya bahwa masyarakat bisa mengatasi, pemerintah bisa mengendalikan. Ada apa pemerintah, karena pemerintah masih bisa memberikan sesuatu bagi masyarakat ini. Ya. Untuk itu, kalau terjadi kelangkaan dan sulit didapat, pemerintah intervensi saja, produksi, kasih doi, kasih duit, kasih bahan, ngana produksi untuk kita masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, sampai kebutuhan itu terpenuhi, sampai masyarakat itu normal, keadaan kembali normal, baru dilepas intervensi pemerintah. Pemerintah memang dalam hal ini tidak di anggaran, tapi waktu-waktu tertentu ada anggaran emergensi untuk menangani, untuk mengatasi, mengatasi kesulitan rakyat seperti itu.
Ya. Ya. Dan yang kedua, kartel-kartel itu dijaga. Dijaga jangan sampai orang banyak bermain, lalu pemerintah yang rugi. Ya. Nah, pemerintah harus lebih waspada, lebih hati-hati terhadap kartel-kartel. Kartel ya. Ya. Kira-kira begitu. Tribuners, tentu banyak hal lagi ya yang kita akan sebenarnya kita akan ingin tahu ya terkait dengan apa yang menyebabkan apa dan bagaimana yang menyebabkan ya akan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Tapi waktu pembicaraan kita tentu dibatasi sehingga tentu tidak semua hal kita bisa urai secara detail di bincang-bincang ini. Tapi paling tidak ya perbincangan ini terkait mencari solusi naiknya harga minyak goreng sudah diutarakan oleh Pak Sefanya tadi ya. Solusi sudah diberikan ya, sudah diinformasikan tadi. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para tribuners, bagi para pemirsa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Yes, ya. Ya.